Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok 5, kelas LN76, akan mempresentasikan mengenai Final Project Character Building. Nah, kelompok kami terdiri dari Ananda Dewa Putra, saya sendiri yaitu Arneta Anji Kurniawan, Devandra Suhail, Echa Dianti, Evangeline Stefani, dan Tiara Aini. Sebelum itu, kami akan menjelaskan mengenai topik apa yang akan kami angkat dalam proyek kali ini, yaitu kami akan mengangkat diskriminasi terhadap minoritas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa diskriminasi masih terjadi di Indonesia bahkan sampai saat ini. Dan mungkin masih banyak sekali kasus yang belum terungkap karena korban-korban yang belum membuka mulut atau belum tersebar oleh media. Nah, selanjutnya, mengapa kami membahas diskriminasi tentang minoritas? Karena seperti yang kita ketahui juga, bahwa minoritas di Indonesia saat ini masih sering sekali dikecilkan, dipandang sebelah mata, tidak dianggap, diabaikan, atau bahkan ketidakadilan juga dirasakan oleh para minoritas. Nah, tujuan kami membuat proyek ini yaitu untuk mengurangi polarisasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Kasus pertama yang akan kami bahas mengenai diskriminasi terhadap minoritas yaitu tentang kasus pembakaran gereja di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada tanggal 28 November tahun 2020. Nah, kasus ini diawali dengan adanya aksi penyerangan oleh sekelompok orang anggota teroris Mujahid Indonesia Timur yang dipimpin oleh Ali Kalora terhadap jemaat di pos pelayanan Lewungu, Palu, Sulawesi Tengah. Dalam penyerangan tersebut, 4 orang jemaat terbunuh, bahkan diantaranya ada yang dipenggal dan ada yang dibakar hidup-hidup. Bahkan bukan hanya itu saja, gereja pos pelayanan dan 6 rumah jemaat di desa Lembetongo tersebut juga dibakar oleh kelompok penyerang. Perkenalkan, nama saya Nanda Dewa Putra dari kelompok 5. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai kasus diskriminatif yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus ini terjadi pada tahun 2019. Seorang pelukis asli Semarang terpaksa harus pindah dan mencari rumah kontrakan baru karena adanya peraturan diskriminatif di salah satu dukuh di Bantul, tepatnya Dukuh Karet. Terlampir pada PowerPoint, peraturan tertulis tersebut berbunyi, yang pasal 1 berbunyi, pendatang baru harus Islam. Islam yang dimaksud adalah sama dengan faham yang dihanut oleh penduduk padukuhan karet yang sudah ada. Pasal 2 berbunyi, tidak mengurangi rasa hormat. Penduduk padukuhan karet keberatan untuk menerima pendatang baru yang menganut aliran kepercayaan atau agama non-Islam seperti yang dimaksud pada ayat 1. Peraturan diskriminatif tersebut bahkan diakui dan diketahui oleh Kepala Padukuhan Karet Iswanto. Iswanto berkata adanya aturan yang mengatur syarat pendatang baru di Dusun Karet. Menurutnya, aturan tersebut telah disepakati warga Dusun Karet dan sudah berlaku sejak tahun 2015. Menurut saya, pengawasan yang terjadi dalam lembaga padukuhan perlu lebih diperhatikan lagi. Bagaimana bisa ada peraturan diskriminatif yang bertentangan dengan ideologi negara tempat tinggal dusun tersebut. Peraturan tersebut sudah berhasil menghina dan merendahkan Pancasila. Bagaimana tidak, Bulir Pancasila pasal 3 dan ayat 5 jelas-jelas menekankan bahwa persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Kabar baiknya, peraturan diskriminatif tersebut hanya berusia 3,5 tahun dan berhasil dihapuskan. Berkat viralnya berita ini pada tahun 2019 dan juga keberanian Pak Slamet dan keluarga untuk berdiri tegak melawan peraturan diskriminatif tersebut. Perkenalkan, nama saya Davanda Suhail. Saya akan membahas tentang kasus kekerasan dan penangkapan dalam aksi Aliansi Mahasiswa Papua alias AMP yang terjadi pada 5 Maret tahun 2021. Terjadi sebuah penangkapan yang sewenang-wenang terhadap Aliansi Mahasiswa Papua yang sedang melakukan kegiatan unjuk rasa di depan kampus Ponorogo, Pelabuhan Semarang. Korban mendapatkan tindakan penangkapan seperti kriminal, padahal korban hanya menyampaikan pendapat mereka di tempat umum dan tidak membuat kegaduhan. Tetapi oknum polisi melakukan kekerasan terhadap korban selayaknya korban tersebut melakukan sebuah tindakan kriminal.
dari kasus tersebut itu mahasiswa mendapatkan perilaku diskriminasi terhadap masyarakat karena bisa dibilang banyak orang yang memandang dengan sebelah mata karena Papua memiliki kulit warna yang sangat berbeda dibanding dengan negara Indonesia lainnya. Bisa dibilang rasisme itu masih sering terjadi, terutama itu paling banyak itu di Papua karena Papua itu beda dari yang lain. Oleh karena itu rasisme itu sangat tidak baik jika kita lakukan karena kita sebagai negara Indonesia yang memiliki sifat Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu, itu tidak menggambarkan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu rasisme merupakan sifat yang tidak terpuji yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus diskriminasi yang terjadi pada penyandang disabilitas pada pendaftaran CPNS 2019 lalu. Dua orang difabel, yaitu Aldi Maulana dan Muhammad Belhaki, mengalami diskriminasi dalam proses seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Berdasarkan surat keterangan dari Pusat Kesehatan Angkatan Darat, dinyatakan bahwa Aldi memiliki catatan kesehatan dan harus mendapatkan pengobatan. Tetapi, bukannya mendapatkan pengobatan dan akomodasi yang layak agar Aldi dapat tetap bekerja, Aldi malah dikeluarkan dan diberhentikan sebagai CPNS. Hal yang sama juga terjadi yang dialami oleh Muhammad Belhaki yang merupakan seorang disabilitas low vision yang mendaftar sebagai CPNS Provinsi Jawa Tengah. Belhaki sudah dinyatakan lulus pada seleksi kompetensi dasar. Bahkan, Belhaki juga sudah menduduki peringkat pertama secara nasional dalam seleksi CPNS formasi disabilitas. Tapi kelulusannya itu tiba-tiba menjadi tidak berarti karena Muhammad Belhaki diminta mundur karena dianggap tidak memenuhi syarat jenis disabilitas, yaitu disabilitas fisik. Padahal jaringan peduli difabel menjelaskan bahwa pengguguran Ade Maulana dan Muhammad Belhaki dalam seleksi CPNS berdasarkan alasan disabilitas itu merupakan pelanggaran terhadap 5 undang-undang. 5 undang-undang ini itu yang pertama hak asasi manusia, kedua konvensi hak penyandang disabilitas, ketiga undang-undang aparatur sipil negara, keempat undang-undang penyandang disabilitas, dan terakhir adalah undang-undang administrasi pemerintahan. Maka dari itu bisa ditekankan bahwa kasus ini menciptakan presiden buruk dan menjadi role model buruk terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia, terutama sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Perkenalkan, nama saya Echa Dianti. Di sini saya akan membahas kasus di Sampit, Kalimantan Tengah tahun 2021. Kerusuhan Sampit adalah kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit pada awal Februari 2001. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah yang kemudian meluas seluruh provinsi tersebut, masuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antar suku Dayak asli dan warga migran Madura. Kala itu, para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh Madura. Menurut rumor warga Madura lah yang menjadi pelaku pembakaran rumah Dayak tersebut. Sesaat kemudian, warga Dayak pun mulai membalas dengan membakar rumah-rumah orang Madura. Kerusuhan Sampit mengakibatkan 1.335 orang Madura harus mengungsi dan sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Kerusuhan Sampit memulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan evakuasi warga dan menangkap provokator. Untuk memperingati akhir konflik ini dibuatlah perjanjian damai antar suku Dayak dan Madura. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok 5 LN67 akan mempresentasikan final project karakter building. Di sini terdiri dari diskriminasi terhadap agama minoritas, yaitu studi kasus di Banda Aceh, yakni diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan individu atau suatu kelompok berdasarkan suatu biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khusus seperti ras, suku, agama, dan kelas-kelas sosial. Mayoritas penduduk di Aceh merupakan pemeluk agama Islam, 99
21%, yaitu penelitian ini berfokus pada analisa gambaran diskriminasi pada masyarakat minoritas, khususnya pada kelompok dan perbedaan keyakinan beragama. Melalui hasil wawancara semi terstruktur pada 3 orang partisipasi yang beragama Kristen Protestan yang berada di Banda Aceh, itu desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan analisa deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat minoritas mendapatkan pembatasan atau hambatan dalam mengekspresikan diri pada ruang publik. Sekian dari saya, terima kasih.